palangnya udah ditutup loh ya. Masih banyak banget yang nerobos coy. Si bapak udah nyenyak banget tidurnya. Pak, beli makanan bentar ya pak? Awal. Ye. Oh, yang turun wakeh, yang naik wakeh. Inilah Malabar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik buat nonton video naik kereta kali ini. Dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kalau ngomongin kereta dari Malang ke Bandung yang langsung tanpa transit, kayaknya cuma ada satu kereta api Malabar, yang jadwalnya ada pagi dan ada yang sore. Perjalanan kali ini dimulai dari stasiun Malang, dan kita bakal naik kereta api Malabar yang keberangkatan pagi dari kota Malang menuju ke kota Bandung. Kereta ekonomi yang laris banget jadi andalan favorit banyak orang yang pengen naik kereta, cepet, nyaman, dan tarifnya juga masih terjangkau. Kemarin saya beli tiketnya sekitar 330 ribuan buat kelas ekonomi dari Malang sampai ke Bandung. Oke, langsung aja kalian tonton video trip naik kereta api Malabar kali ini sampai selesai ya. Kita langsung aja boarding masuk ke dalam stasiun Malang. Oke teman-teman, sekarang jam 5:05. Kita sudah masuk ke dalam stasiun Malang. Lewat pintu yang lama ya teman-teman. Di sini ada pertokoan dan ruang tunggu. Saya mau beli sarapan dulu sama Mas Adi. Sekolah apa pak nih pak? Ya, nasi ayam. Ayam awon? Saus. Kentang. Kali geprek. Geprek kalih ini bu. Geprek 2. Setunggal ya pak. Kalau kalian naik kereta yang pagi dari Malang dan belum sarapan, bingung mau beli sarapan apa, pengen cobain beli sarapan di stasiun yang murah, ini ada warung di deketnya pintu masuk ya teman-teman. Jadi ketika masuk pintu masuk itu, yang bangunan lama, ke kanan ini ada warung yang jual nasi. Ada nasi ayam teriyaki, ada nasi ayam geprek. Harganya lumayan murah, 15.000 satu porsi, dan ada makanan lainnya. Bisa bayarnya pakai tunai atau bayar pakai kris juga bisa ya. Wis, borong cuy. Enggak, aku cuma beli 2. Ini roti biasanya aku suka Ngejel. roti buder, karena kalau di kereta mahal kan ya. Ya. Di kereta tuh 25. Itu berapa? Di sini 17. Bedanya lumayan. 7.000. Kita naik Skybridge. Yoi. Kenapa di Kiara Condong tidak dikasih Skybridge yang ada eskalatornya bang? Budgetnya kurang. Entah yang bangunnya anomali. Keretanya udah ada di jalur 2 ya teman-teman. Di sebelah sini kita harus nyebrang lewat Skybridge. Jadi kalau di stasiun Malang itu jangan datangnya mepet-mepet sama keberangkatan kereta. Loh, Gumarang nyasar sampai Malang teman-teman. Running text-nya Gumarang tuh. Masuk jam 5:05 beli makan. Sekarang jam 5:15. 10 menit doang kita dari atas ke sini. Premium 1 belakang lokomotif. Dan saya sama Mas Adi duduknya di nomor berapa ya nomornya? Kita nomor berapa, Pak? Hah? Nomor berapa? Apa hari ini? Nomor berapa? Nomor Kursi. 18 Alfa. Dapat kursi mundur. 18? Dia nggak bisa diprediksi karena premium 2 itu nomor 18 dapat maju, tapi premium 1 dapat mundur. Itu resiko kalau naik kereta premium yang memiliki kapasitas setengah arah laju kereta dan setengahnya lagi mundur, kayak gitu. Nggak ada rumusnya. Ya, Berarti- yang nyebar rumus itu fix hoax dan naik keretanya musiman. Mohon maaf, izin. Oh, bener kan? Dikonfirmasi Puong. Lokomotif Dinas Kereta Api Malabar pada pagi hari ini pakai lokomotif seri CC206 1337 di Poinduk Sidotopo ya teman-teman. Kita bakal ASMR di belakang Puong dan suling lokomotifnya di belakang sini nih. Wow, bakal ngangong-ngangong nih. Di atas tuh sulingnya tuh, pas yang bagian belakang, 1A-nya di belakang. Tuh, sulingnya di sana tuh. Yang di sana adalah kereta api Arjuno Express yang berangkat juga pagi teman-teman. Kereta full kelas eksekutif dari Malang menuju ke Surabaya. Nah kalau ini rangkaiannya asli ya,
pakai rangkaian Brawijaya. Saya pernah naik, tapi waktu itu pakai rangkaian darurat. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas, trip naik kereta api Arjuno Express ke Surabaya. Nah kan, ini aja udah kelihatan ngacak ya. Ini nomor 1 sampai 10. Di baris ini yang artinya madep mundur. Di ekonomi premium 1 nomor 1 sampai 10-nya di sini. Madep maju coy. Nggak usah nebak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai rame. Yang lain kayak Di sini saya sama Mas Adi Jasa 18 AB. Pagi di Kota Malang masih dingin sejuk dan ini di stasiun ada suara burung-burung. Jadi syahdu banget pagi ini. Kereta keberangkatan paling pagi dari Malang yang menuju ke arah barat ya, ke arah Bandung teman-teman. Malabar pagi. Jadi sekarang Malabar tuh punya 2 jadwal keberangkatan, ada yang pagi dan ada yang sore. Kalau dulu cuma ada Malabar yang sore. Ini termasuk kereta baru sih. Dan kereta Malabar ini sampai sekarang meskipun bawa kelas campuran ekonomi dan eksekutif masih bisa ngebut sampai kecepatan 120 km per jam. Kita bakal duduk di belakang lokomotif. Kayaknya bakal seru banget pastinya ya, di belakang lokomotif terus nanti puang pas ngebut. Kita berangkat dari stasiun Malang jam 5.25 teman-teman, tepat waktu. Nah ini tutupnya manual. Kita berangkat dari Kota Malang. Di Premium 1 ini masih banyak kursi-kursi yang kosong ya teman-teman. Kita jalan mundur, madep mundur ke belakang selama kurang lebih 12 jam sampai ke Bandung ya. Sunrise-nya di sebelah kanan kereta. Pemberhentian pertama kita tiba di stasiun Malang Kota Lama ya teman-teman. Jadi kereta api Malabar ini berangkatnya dari stasiun Malang, terus berhenti lagi di stasiun Malang Kota Lama. Yang naik juga lumayan banyak kalau dilihat dari Malang Kota Lama. Di stasiun Malang Kota Lama ini biasanya dipakai buat parkir gerbong-gerbong ketel Pertamina ya, karena di sini ada percabangan jalur yang menuju ke arah depo Pertamina Malang. Ketelnya ketel jumbo-jumbo coy, gede-gede banget. Ya, dapat mundur lagi teman-teman kursinya. Kayak saya beberapa kali naik kereta premium tuh dapat kursi yang mundur ya. Mau ngambil nomor kecil, mau ngambil nomor besar. Terakhir naik Sawunggali, ngambil nomor kecil, dapat mundur. Naik Sangkuriang, dapat mundur. Di premium 1 semua lagi. Dan kali ini kita naik Malabar juga madep mundur selama kurang lebih hampir 13 jam sampai ke Bandung. Dan seru banget ini di belakang lokomotif wangong, apalagi jalur sini tuh single track, belum double track, dan biasanya rame padat penduduk, apalagi aktivitas pagi hari ya. Jadi bakal mulai spam klakson panjang nanti. Ditambah lagi Malabar ini kecepatannya kalau nggak salah dia masih bisa lari 120 km per jam, tapi itu nanti setelah Blitar teman-teman baru bisa digeber kecepatan tinggi. Kalau Malang sama Blitar ini kayak maksimal cuma 70-an. Oke, kita menikmati duduk madep mundur. Jadi emang kita nggak bisa nebak, bikin rumus atau tips kursi-kursi yang hadap maju. Naik kereta tuh nomor berapa aja selama kalian nggak naik kereta yang ekonomi new generation, karena emang satu rangkaian ini bakal ngacak, nggak bisa ditebak. Dan tadi belakang saya ada ibu-ibu kan, rombongan. Loh, kemarin kita dapat mundur, sekarang ngambil nomor kursi yang lain kok mundur juga. Udah dihafalin, udah dicatat kan. Ternyata emang ya kayak gitu trendsetnya, nggak bisa ditebak. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Kepanjen di Kabupaten Malang. Stasiunnya kecil teman-teman, tapi yang naik banyak banget ya penumpangnya. Ramai banget dari Kepanjen ini. Tunggu bersilang sepertinya di sini. Sama kereta api Majapahit dari Jakarta, Pasar Senen tujuan Malang. Karena di sini jalurnya masih single track, jadi harus gantian. Palangnya udah ditutup loh ya. Masih banyak banget yang nerobos coy. Parah sih. Dari
ditutup palangnya dari tadi. Tuh kan, masih banyak banget yang terobos. Pertemuan dua kereta ekonomi berbeda generasi ya teman-teman. Kereta api Majapahit rangkainya kereta ekonomi New Generation Stainless Steel. Kalau ini kursinya madep depan semua, nggak ada yang madep mundur. Nanti trip kereta api Majapahit teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Penuh coy penumpangnya. Memang kereta lari sih Majapahit ini. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. Kita sekarang berhenti di stasiun Ngebruk teman-teman. Kita tunggu bersilang dengan kereta dari arah sana, yang dari arah barat ke timur ya. Kayaknya tuh udah ada kereta sih di sana tuh, ketahan sinyal tuh di sana tuh. Malabar sepertinya. Nah kan palang perlintasannya udah nutup ya. Sunrise-nya cakep banget, masya Allah. View-nya bagus banget teman-teman. Masya Allah, sunrise-nya di sini cakep banget ya, pemandangannya. Berkabut dan stasiun ini tuh di pinggir sawah teman-teman. Keren banget. Maju satu petak setelah berhenti di stasiun Ngebruk untuk bersilang, kita berhenti lagi teman-teman di stasiun Sumber Pucung. Jadi tuh Malabar Park ini tuh ngelawan arah kereta-kereta yang dari arah barat ke timur. Banyak banget kan yang dari arah Jakarta, dari Bandung yang menuju Malang yang keretanya sampai sini itu pagi. Kita tuh termasuk yang lawan arah. Makanya kalah silang, berhenti terus ini. Di sini kita tunggu bersilang sama yang punya jalur. Raja Jalur Kantong Kereta Api Gajayana. Kereta termahal di lintas ini ya. BTW tadi saya ngeliat kok ada yang naik dari Sumber Pucung ya, satu orang ya. Kalau kita naik kereta yang pagi dari Malang atau Bandung, itu emang effortnya berangkat pagi ya teman-teman. Tapi effort berangkat pagi itu terbayarkan menurut saya, karena kita bisa lihat pemandangan alam yang bagus banget dan nyegerin mata. Pemandangan pagi hari, sunrise, sawah, dan ada siluet gunung, dan terus masih berembun. Udaranya juga masih sejuk gini, enak banget. Hembusan angin bau-bau kemewahan melintas. Jadi karena kita ngelawan arus kereta dari yang arah barat, ya udah
Kena silang semua sama kereta-kereta dari barat. Kita sarapan dulu teman-teman. Tadi beli nasi rice bowl ya di stasiun Malang, dekatnya pintu masuk yang stasiun lama. Lumayan sih kayaknya porsinya buat sarapan. Harganya tadi 15.000, cukup murah, dan kalau buru-buru ini cocok sih, tinggal bungkus aja. Dan enak. Iya pak? Enak? Oh, tester pertama sudah makan dari tadi. Tapi aku Kurang pedes. yang geprek. Mas Adi tadi pesen ayam geprek. Ini ayam teriyaki. Nggak pedes? Sama sekali. Oh iya, padahal sambalnya kayak banyak banget tadi. Cabai merah doang. Oh, Bukan rawit. Ya kalau rawit mah pedas. langsung. Tapi lumayan lah buat sarapan. Tadi juga baru datang ya kayaknya ya, nasinya ya, baru ditata kan? Iya. Baru diantar. Bismillahirrahmanirrahim. Nyobain rice bowl Malang. Ada ininya ya? Iya gitu. Itu tandanya orang yang malah makanan ngerti F&B, Dipisah ya, biar nggak campur sama nasi. biar nggak benye, biar awet, biar nggak gampang basi. Ini bayam gorengnya enak. Cobain ayam dulu. Enak ya? Ayamnya nggak terlalu keras. Terus bumbunya juga kerasa. Tapi ada kayak bayam gorengnya, jadi cocok. Jadi cocok, pas banget. Recommended kalau mau nyobain. 7:20 kita tiba di stasiun Blitar, teman-teman. Wah, ada yang turun juga ternyata ya. Beli tarif khusus mungkin dari Malang ke Blitar. 1 jam doang dari Malang ke Blitar. 1 jam kurang malah. Kalau naik Doho kereta lokal atau penataran sekitar 2 jam ya. Jadi kalau mau cepet beli tarif khusus kereta jarak jauh. Yang naik juga banyak teman-teman di belakang. Di sini masih berkabut ya. Tadi sempat udah cerah, terus berkabut lagi di Blitar. Berangkat lagi dari stasiun Blitar, mulai terisi penuh penumpangnya teman-teman. Tadi yang naik juga banyak. Yang naik dari Blitar. Laris banget Malabar ini tuh, penumpangnya juga gonta-ganti pasti. Dan hari ini tiketnya habis ya, sampai ke arah Bandung. Meskipun sekarang udah kelihatan kosong, tapi penumpangnya belum ada naik. Nggak tahu nanti naiknya dari mana yang rame. Mungkin Kediri, Madiun, dan biasanya Jogja mulai banyak yang naik. Nah, jadi kereta api Malabar ini sampai sekarang ini adalah salah satu kereta ekonomi campuran dengan eksekutif yang masih diizinkan untuk sampai ngebut kecepatannya 120 km per jam ya teman-teman. Malabar pagi dan Malabar sore itu sama-sama ngebut yang dari Malang. Kalau dari Malang tuh yang ngebut cuma ada Malabar, Brawijaya sama Gajayana ya kalau nggak salah. Dan di petak sini single track dari mulai Blitar sampai Kertosono itu kecepatannya bisa sampai 120 kali ya. Tadi udah tembus 117 di rem karena lewat stasiun.
Terus ini udah mulai kayak ngegas lagi ya, ditarik gitu ya, suara lokomotifnya udah ngereng-ngereng gitu. Sensasi naik kereta di belakang lokomotif CC206 mantap banget. Apalagi semua NS35 nya panjang-panjang. Kita duduk mundur dan ngebut kecepatan tinggi. Ada yang tanya biasanya, Mas nggak pusing kok gitu. Kalau saya sih nggak pusing ya, nggak tahu kenapa, karena mungkin udah terbiasa. Tapi kalau misalkan naik kendaraan selain kereta, saya ngadep mundur gitu, mungkin gerak dikit ngadep mundur itu pusing. Naik bus, naik mobil pribadi, mungkin ngambil barang di belakang, ngadep ke belakang itu bentar doang kadang udah mual, udah pusing. Kalau naik bis misalkan berdiri terus ngadep ke belakang itu kadang juga udah mual. Nggak tahu kenapa ya. Dan ini setelah Blitar tuh kabutnya masih tebal banget teman-teman. Padahal tadi sebelum Blitar tuh udah mulai cerah ya. Jadi kayak gloomy, menembus kabut dengan kecepatan tinggi. Terakhir saya naik kereta ya pas ngebut kayak gini tuh, terus kabutnya tebal tuh apa ya? Oh, Madiun Jaya waktu itu. Kabutnya lebih tebal lagi kayaknya, sampai nggak kelihatan. Gacor coy, single track tapi bisa dipakai buat kebut-kebutan. Biasanya kan kalau kebut-kebutan di double track ya. Ini single track dan lumayan deket sama rumah-rumah penduduk yang padat ya jalur sini. Wang wong. Jadi hati-hati aja ya kalian kalau lewat jalur sini. Jangan nerobos. Jangan kalau misalkan palang pintunya udah ditutup atau sirenanya udah bunyi, itu nggak usah diterobos, ditungguin aja keretanya, karena keretanya ngebut, lewatnya tuh nggak bakal lama, nggak ada 1 menit kayaknya. Coba aja kalian video keretanya lewat gitu doang paling. Terus kalau misalkan nggak ada perlintasannya sebelum nyebrang, itu pastikan berhenti dulu atau nggak pelan-pelan tengok kanan kiri, jangan langsung ngegaspol, karena kan kita nggak tahu kan keretanya dari mana, dekat atau enggak, karena kereta kecepatannya tinggi, nggak bisa ngerem. Dicium kereta dengan kecepatan segini ya jangan dicoba ya. Mantap coy, ASMR naik kereta di belakang lokomotif paling depan. Kita ngelintas langsung stasiun mana nih? Sumber Gempol ya kalau nggak salah, 116. Oh, jam 7:44 kita masuk stasiun Tulung Agung teman-teman. Pelanggan yang naik biasanya dari kanan ya. Untuk Ada yang turun keluarga dong. di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Ada yang turun di Tulung Agung ternyata. Dear passengers, the exit door is on the left. Sepertinya juga beli tarif khusus dari Malang. Thank you. Kayaknya tuh kalau ke Tulung Agung tarif khususnya sama kayak Kediri ya. Kediri Malang. Terus Malabar ini ada juga tarif khusus Blitar Malang. Terus ada lagi Malang Madiun. Jadi penumpangnya gonta-ganti. Nah kalian kalau mau cepet dan nggak pengen duduk tegak berhadapan, nggak pengen berdiri desel-deselan di kereta lokal, bisa naik kereta jarak jauh kayak Malabar ini. Bandung masih jauh, si bapak udah nyenyak banget tidurnya. Baru berangkat. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Kediri teman-teman. Dan yang naik ternyata banyak banget ya dari Kediri. Berangkat dari stasiun Kediri. Ini tadi kursi-kursi yang kelihatan masih kosong sekarang udah terisi penuh penumpang teman-teman. Barangnya juga di atas sudah full ya. Hampir nggak ada yang kosong sih. Dua-dua udah keisi semua. Penumpang Kediri memang sangat-sangat ramai.
Dan Malabar ini salah satu kereta yang kayaknya emang laris banget dan penumpangnya gonta-ganti. Mungkin ada yang sampai Bandung full trip, ada yang cuma tujuannya ke Madiun, ada yang ke Solo, ada yang ke Jogja mungkin. Biasanya ada lagi yang turun mungkin di sekitaran Kroya dan stasiun-stasiun yang ada di Jawa Barat. Jadi penumpangnya tuh nggak selalu naik dari awal Malang sampai Bandung full. Jadi dia gonta-ganti naik turun. Memang laris banget sih Malabar nih. 10:27 kita tiba di stasiun Kertosono awal 3 menit dari jadwal teman-teman. Lumayan gacor ya, ngebut awal 3 menit. Yang sebelah sana kan? Iya. Masih ya? Waduh. Lompat dulu. Pak, beli makanan bentar ya Pak? Siap. Ye. Kita menjalankan misi beli pecel. A few moments later. Ini yang rame penumpang Doho ya teman-teman. Mohon Pak. Kita beli pecel. Karena awal jadi saya berani. Kalau nggak awal nggak berani coy. Nggak cukup waktunya. Itu udah sinyalnya udah naik ke atas tuh. Udah mau berangkat. Kertosono tuh rame kalau pas lagi ada kereta lokal. Doho, Penataran, itu rame banget mesti teman-teman. Jadwal normal berhenti di Kertosono tuh 8.30 sampai 8.33 ya. Jadi cuma 3 menit. Kalau terlambat pasti cuma berhenti sebentar. Nah tadi kita di sini masuk 8.27 jadi awal 3 menit dari jadwal. Terus saya langsung ke belakang kira-kira ke kereta makan, turun, di sana ada warung teman-teman. Ada banyak kios-kios pedagang yang jual makanan, ramai banget. Oke, kita berangkat lagi dari Kertosono. Untung nggak ngantri juga ya. Yang ngantri tuh biasanya roti ngantri panjang banget. Berangkat lagi dari Kertosono teman-teman, 8.33. Dapat pecel. Misi sukses berhasil. Kita tiba di stasiun Madiun teman-teman jam 9:29. Kalau dilihat dari ekonomi 1 ini nggak ada yang turun ya, jarang yang turun, dan penumpang yang naik kebanyakan di belakang. Kita terlambat sekitar 5 menit dari jadwal. Di sini ada proses penggantian masinis kereta api dari Malang sampai Madiun, terus Madiun sampai Jogja kayaknya, atau mungkin mana ya? Ini Jogja sih kayaknya. Biasanya kalau udah telat tuh berhentinya cepat teman-teman. Di sini masih ada proses pembangunan peron tinggi ya di Madiun, tapi di sini nggak ditambahin kayaknya. Depan. Wih, double traksi coy. Yang belakang kayaknya baru keluar dari Balai Asa. Kereta ekonomi murah Sri Tanjung dari Lempuyangan. Tujuan akhirnya ke Ketapang, Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa. Langganan double traksi. Kirim lokomotif ke Surabaya biasanya. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound. Jadi kalau kalian tujuannya ke kota Solo, kalau pengen cepat bisa naik kereta api Malabar ini, yang dari arah Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, atau mungkin Kertosono, Madiun, itu bisa naik kereta api Malabar ya. Yang turun banyak banget, terus keisi lagi sama penumpang yang baru naik. Nah, kalau kereta-kereta unggulan kayak gini yang ngebut-ngebut berhentinya cuma sebentar. Kalau nggak awal dari jadwal ya paling cuma 2 menit 3 menit berhentinya dan mau berangkat lagi.
lagi kita tiba di stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Yang turun buset banyak banget ya. Jogja ini nggak pernah sepi. Penumpang yang tujuan ke Jogja dari Jawa Timur tuh pasti banyak. Terus nanti bakal keisi lagi sama penumpang yang naik dari Jogja. Kita masih melintas langsung di stasiun Lempuyangan. Jadi di sini Malabar nggak berhenti. Yang berhenti di sini Pasundan. Kalau Malabar pemberhentinya di stasiun Yogyakarta atau yang biasa dikenal dengan nama stasiun Tugu. Jogja nggak pernah sepi ya, yang turun banyak, yang naik juga banyak banget. Selamat datang di kota Jogja teman-teman. Bongkar muat penumpang coy, berhentinya cuma sebentar. Terus yang naik bongkar turunnya lumayan lama ya, karena penumpang yang turun banyak, yang naik juga banyak tadi yang antri di belakang. Jadi harus antri teman-teman. Yang mau turun biasanya kesendat sama penumpang yang baru mau naik. Banyak kali bro. Apa? Yang turun wakeh, yang naik wakeh. Itulah Malabar. Yang saya bilang Malabar nggak pernah sepi. Karena selalu saya perhatikan Malabar yang turun kayak hampir 50%-nya yang naik 50%. Pergantian pemain. Iya, pergantian penumpang. Pergantian pemain. Masinisnya ganti, penumpangnya ganti. Iya. Ini aja yang turun belum bisa jalan loh. Di sini ada lokomotif vintage teman-teman. Seri berapa ya? Lagi di depo itu. Kayaknya mau dinas Pramex. Biasanya sih dinas Pramex ya kalau ada vintage 201. Kayaknya 8331 sih. 83 bukan. Kayaknya ada AC-nya ya. 9201 berarti kalau ada AC-nya. Ada lokomotif vintage Langsir 9201. Tadi yang turun banyak banget teman-teman. Langsung full coy, nggak ada kursi kosong. Ganti penumpang yang baru naik dari Jogja. Crowded banget, ini pun belum berangkat ya. Ya mungkin bisa dibilang penumpang Malabar saat ini hari Minggu ya 180%. Isinya Iya. 200 mungkin. Ya karena dari Malang ke Jogja seramai itu. Tadi waktu kereta masuk aja kan yang antri udah banyak banget. Dan kita tahu kereta di dalamnya masih full gitu. Masalahnya Malabar jamnya enak coy. Iya. Enak banget. Jam-jam habis check out hotel, habis Iya. hiburan. Dan tahu sendiri kan harga Willis segimana gitu loh. 11:35 menit kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir stasiun Bandung. Dan ini penumpangnya udah ganti ya. Jadi bisa dibilang tuh penumpang Malabar kalau dari Jawa Timur kebanyakan ya turun di Jogja. Jogja keisi lagi penumpang yang habis liburan di Jogja mau ke Bandung mungkin, pulang kemana gitu. Atau enggak ke Tasik. Nah bisa Tasik, banyak biasanya. Tasik turun, nanti dari Tasik ada Naik lagi. ke Bandung. Gonta ganti. Meskipun bukan kereta subsidi, kereta api Malabar pagi ini emang kereta laris banget. Gak cuma kelas ekonominya aja, kelas eksekutif kereta api Malabar ini juga laris dan tiketnya sering habis. Apalagi kalau dari Jogja menuju ke Bandung, kelas eksekutif kereta api Malabar pagi ini bisa dibilang tarifnya lebih murah dari kereta api Argo Wilis. Tapi kenyamanan dan waktu tempuhnya mirip sama Argo Wilis. Jadi kalau kalian mau naik kereta yang berangkat siang, nyaman, tarifnya lebih murah, dan waktu tempuhnya juga cepat, itu bisa pilih kereta api Malabar pagi ini. Apalagi kalau udah setelah Jogja, penumpangnya tuh bakal full terus sampai ke Tasik atau Bandung. Cuma emang kereta api Malabar ini sampai sekarang masih belum pakai kereta yang new generation. Ya semoga aja sih makin banyak kereta dari Malang ke Bandung yang secara langsung tanpa transit ya, biar nggak cuma ada kereta api Malabar aja. Beli di Kertosono, makan di Jogja. Kita ke kereta makannya nanti aja berarti ya. Ngapain? Monggo Pak. Terima kasih Bapak Smoke Express di depan. Makan pecel Kertosono.
Ada sendoknya kan ya? Nggak ada sendok. Nggak tahu, tadi nggak dikasih sendok ya? Di dalam Boy? Nggak ada. Kita makan siang pakai nasi pecel, tadi beli di stasiun Kertosono. Nah kalau di Kertosono tuh pecelnya ada sambal tumpangnya teman-teman. Jadi ada sambal pecel, terus ada sambal tumpang. Ini sambal tumpang. Biasanya kalau di Kediri Kertosono Nganjuk tuh pecel tumpang namanya. Tadi harganya 9.000 satu porsi. Iya Pak, enak. Mantap. Mantap. Dapat peyek juga sama kerupuk ya, satu paket. Oke, selamat makan. Kita tiba di stasiun Kutoarjo jam 12:16, awal 2 menit dari jadwal. Padahal tadi berangkat dari Jogja tuh terlambat sekitar 5 menitan teman-teman. Ternyata bisa ngejar keterlambatan. Dan kita ketemu sama kereta tambahan yang mahal banget nih, tambahan Gambir Yogyakarta, yang harganya ngalahin Taksaka coy. Kita sudah masuk di Provinsi Jawa Tengah lagi ya teman-teman. Stasiun Kutoarjo di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kalau di Jogja tadi tuh kita nggak ada pengisian air untuk toilet. Di Kutoarjo ini ada proses pengisian air untuk toilet ya, untuk rangkaian keretanya. Pertemuan dua kereta Bandung, yang satu new generation stainless steel, yang satu masih belum new generation stainless steel. Penuh coy penumpangnya, lodanya gokil, emang laris banget juga sih lodanya nih. Berarti udah pakai armada yang berangkat. Penuh coy. Padahal hari Minggu menuju Jogja. Malabar dan Lodaya ini emang Sepertinya Bandung butuh kereta tambahan. tambahan Lodaya kan ada. Kita sekarang tiba di stasiun Kebumen teman-teman. Jadi dari Kutoarjo berhentinya langsung ke Kebumen dan nggak terlihat begitu banyak aktivitas penumpang naik dan turun ya. Kalau yang naik kayaknya malah nggak ada, yang turun ada 1 atau 2 orang tadi dari belakang. Udah mulai panas. Setelah ini pemberhentiannya langsung ke Kroya kayaknya, nggak berhenti di Gombong. Kalau kita naik kereta Malabar pagi, berangkat dari Jogja, nah setelah Kebumen atau mungkin setelah Jogja, itu pemandangannya masih bagus banget teman-teman. Sampai ke Bandung, pemandangan alamnya bakal bagus banget di kiri kanan kereta, sawah-sawah hijau, pegunungan. Pokoknya cakep banget, apalagi pas cuacanya cerah, langitnya biru gitu ya. The best sih pokoknya. Kalau mau tidur pun juga bisa, naik ke kereta tidur siang, nanti bangun-bangun mungkin udah sampai Tasik atau Bandung kan. AC-nya dingin, dikasih mode malam, kursinya bisa direbahin, udah enak banget. Atau mungkin kalian yang suka menikmati pemandangan perjalanan, itu pemandangannya juga bagus banget. Apalagi kalau kita berangkat dari Malang. Berangkat dari Malang kita dapat sunrise, bisa lihat pemandangan lintas Jawa Timur, Selatan, di Malang sampai Blitar, berkabut, terus nanti setelah Jogja ke arah Bandung, sampai ke Bandung itu pemandangannya masih bagus banget. Apalagi nanti kalau udah setelah Tasikmalaya, jalur keretanya bakal belok-belok naik turun gunung. Jadi top banget sih. Ya, kalau naik Malabar ini salah satu opsi kereta yang murah, cepat, dan nyaman ya, dari Jogja menuju ke Bandung, atau mungkin dari Malang ke Bandung, atau Jawa Timur ke Bandung lah ya. Karena kalau yang nyaman dan cepet sebenarnya ada Argo Wilis, tapi Argo Wilis tarifnya lebih mahal. Nah kalau mau naik kereta yang masih lebih murah tarifnya, itu opsinya ada kereta api Malabar ini sih. Makanya dia laris banget teman-teman, full penumpangnya. Apalagi dari Jogja kan, orang-orang habis liburan mau balik ke Bandung atau ke Tasik, bisa naik Malabar kebanyakan yang jam siang, karena jamnya juga enak ya, jam-jam udah check out hotel lah pokoknya. On everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. Sebenarnya trip naik kereta api Malabar kali ini tuh emang sampai ke Bandung. Tiket saya full trip dari Malang ke stasiun Bandung. Tapi di tengah perjalanan setelah stasiun Gombong ada hal urgent yang mengharuskan saya segera kembali ke Jogja.
Jadi akhirnya saya memutuskan untuk turun di stasiun Kroya. Nggak jadi full trip sampai ke tujuan akhir stasiun Bandung. Padahal udah bayangin terowongan lokomotif CC206 nanti pas nanjak di jalur ekstrim Bandung, sama beli pentol cilok di stasiun Cipendei. You don't when it accidents. When it accidents. End of the road, nowhere to go. You cut the ties, you burn the road. Jam 13:12 perjalanan kereta api Malabar memasuki stasiun Kroya, Jawa Tengah. Stasiun percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Purwokerto Cirebon dan yang ke arah Tasikmalaya Bandung. Kita mengantar kepulangan Bapak Sepuh Express yang tidak bisa lanjut ke Bandung. Baik. Saya turun di Kroya, nggak jadi lanjut ke Bandung. Dingin ya AC-nya. Dingin banget, Tanganmu dingin barusan. bener-bener dingin. Nyampe Kroya guys, wah hangat. Thank you Mas Adi. Thank you. Hati-hati Mohon di maaf jalan. tidak bisa mengantar sampai ke Bandung. Saya turun Next time. di Kroya karena, hah? Tanganmu dingin banget. Oh iya, Iya, biasa aja dah. thank you. Anda harus mencoba untuk tinggal di kutub bagian Bandung. Tuhan ya, tuhan ya. Sudah. Malabar persiapan berangkat lagi dari Kroya teman-teman. Tadi awal 3 menit kalau nggak 4 menit dari jadwal. Oke teman-teman, kita bisa berencana. Sebenarnya rencananya emang sampai Bandung ya. Tiket saya sampai Bandung. Dari Malang ke Bandung sama Mas Adi full trip. Tapi karena ada satu hal yang mengharuskan saya harus segera pulang ke Jogja, jadi saya memutuskan untuk turun di stasiun Kroya, Jawa Tengah dan nggak bisa lanjut sampai ke Bandung. Semoga video perjalanan naik kereta Malabarnya sudah memberikan informasi yang informatif terkait fasilitas, harga, dan yang lainnya ya. Buat teman-teman yang nyari kereta yang nyaman, yang cepat, yang masih recommended, tarifnya masih terjangkau dari Jawa Timur ataupun dari Jogja buat menuju ke Bandung. Dan ini malah datang lagi nih kereta gaya baru yang tadi kita susul baru masuk. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Saya pamit dari stasiun Kroya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di trip selanjutnya.